Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palhamster, kembali lagi di Palhamtek Podcast, Palhamtek Lahat. Bersama saya, Merlinda Ramadhani, sebagai host yang akan menemani teman-teman semua di episode kali ini. Teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang katanya nih udah berprestasi aja di usia mudanya. Kira-kira apa aja ya prestasinya? Kalau penasaran, yuk kita tanya ke orangnya langsung. Halo Kak. Halo Mbak. Boleh dikenalin nih nggak diri kakak sama teman-teman yang ada di rumah? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nur Aini Putri, biasa dipanggil Sasa. Saya sekarang duduk di bangku kelas 9 SMP, bersekolah di SMP Santo Yosef Lahat. Berarti Kak Sasanya udah kelas 9 ya. Sekarang kesibukan Kak Sasa apa nih Kak? Kesibukan di minggu sekarang itu lagi ngejalanin ulangan tengah semester Kak. Berarti sekarang ini baru selesai ulangan? Iya. Gimana nih ulangannya tadi? Mudah nggak kira-kira apa? Alhamdulillah hari ini lancar, karena udah ada waktu 3 hari untuk belajar. Kalau boleh tahu itu kakak belajarnya gimana tuh? Ada nggak teknik-teknik tertentunya? Kalau aku biasanya menghafal sih Kak. Oh, menghafal. Iya. Jadi dalam waktu 3 hari itu kakak full menghafal gitu? Iya. Hari Jumat aku itu istirahat dulu. Aku hari Sabtunya baru belajar materi pertama, hari Minggu baru belajar materi kedua. Jadi ujiannya materi apa tuh Kak? Hari ini ujian bahasa Indonesia sama PJOK. Oh, bahasa Indonesia dengan PJOK. Lancar kan ya? Alhamdulillah. Ini hari terakhir atau ada Ini lagi? hari kedua. Hari kedua. Hari pertama dimulai hari Jumat kemarin. Tinggal berapa hari lagi nih Kak ujiannya? Tinggal sekitar 5 harian lagi. Oke, 5 harian lagi ya. Oke teman-teman, kita beri support nih dengan doanya juga sama Kak Sasa. Semoga Kak Sasanya itu bisa mengerjakan soal ujiannya dengan benar dan baik ya teman-teman. Tadi Kak Sasanya berasal dari SMP Santo Yosef ya? Apa tuh Kak kakak bisa masuk ke SMP Santo Yosef Lahat? Karena aku dari TK udah sekolah di TK Santo Yosef. Lalu yang kita ketahui sekolah Tarakanita itu cukup populer di Kabupaten Lahat. Jadi itu salah satu ketertarikan aku untuk masuk ke SMP Santo Yosef Lahat. Tadi kan kakak udah kelas 9 nih. Iya. Rencananya untuk SMA-nya kakak mau masuk ke Santo Yosef juga atau mau ke sekolah lain? Kalau untuk rencana SMA, rencana pertama itu di SMA Negeri Unggul 4 Lahat Kak. Iya. Kenapa tuh Kak? Karena kakak aku dulu juga bersekolah di sana. Lalu untuk lanjut ke perguruan tingginya juga terpercaya Kak. Di SMA 4 Lahat itu ada nggak sih jurusan-jurusan tertentunya Kak? Sepertinya ada. Kakak udah tahu belum mau masuk jurusan apa? Belum tahu. Oh, belum tahu, tapi untuk rencana kedepannya mungkin planningnya mau ke situ. Iya, betul. Tadi dengar-dengar nih Kak Sasa itu berprestasi ya di bidang akademik atau non akademik nih Kak? Alhamdulillah udah ada pencapaian di bidang akademik, ada juga di bidang non akademik. Kalau boleh tahu coba nih spill dulu yang di bidang akademik sama teman-teman yang ada di rumah. Kalau di bidang akademik aku pernah lomba storytelling, itu berhasil meraih juara 3. Lalu lomba puisi meraih juara 3. Tuh. Oke. Boleh diceritakan nggak nih sedikit proses perjalanannya gimana kakak bisa mendapatkan juara tersebut? Jadi awalnya aku itu masuk ke les ya Kak. Nah di les itu dikasih tahu sama gurunya kalau ada perlombaan storytelling yang diadakan oleh IRA Learning Center. Oke. Nah di situ aku mulai tertarik mau ikut lomba storytelling. Jadi dibimbing sama guru les aku. Oke. Saat mengikuti proses lomba itu kira-kira ada nggak nih rasa insecure kakak melihat peserta yang lain? Jadi awalnya itu sistem lombanya kan di video dulu, terus di-upload ke media sosial. Nah tapi aku nggak lihat peserta lain kirim videonya. Jadi cuman lihat teman-teman aku yang ikut lomba juga. Tapi aku cukup percaya diri sih Kak. Kenapa tuh kakak bisa sepercaya diri itu untuk mengikuti lomba tersebut? Nah, menurut aku dengan bimbingan guru aku itu sudah cukup. Terus cara aku ngomongnya juga sudah cukup bagus. Jadi dibimbing sama gurunya ya? Iya, sama guru les. Kalau boleh tahu boleh nggak nih dikenalin gurunya siapa? Siapa tahu ada teman-teman yang berminat juga untuk les di tempatnya Kak Sasa itu. Ada, itu nama lesnya Les Rainbow
course kalau nggak salah. Oke. Itu gurunya namanya Mem Dia. Ada nggak nih kata-kata yang pengen disampaikan ke mem dianya? Oh ya, selain Mem Dia ada juga Mem Windru dari sekolah. Tadi udah berbicara tentang prestasi yang ada di akademik ya kak. Sekarang coba spill juga nih yang prestasi di non akademiknya kira-kira apa aja. Kalau di bidang non akademik aku ikut lomba cerdas cermat Bukit Asam itu 2 kali, terus lomba cerdas cermat museum 2 kali juga. Oke, kakak bisa mengikuti cerdas cermat tersebut, infonya itu dapat dari mana tuh kak? Dari sekolah. Oh, dari sekolah. Iya. Sekolah yang ngasih tahu ke Iya. siswa-siswanya. Itu lombanya individu atau tim? Tim, jadi satu tim itu 3 orang, jadi aku ada 2 rekan lagi. Oke, siapa aja tuh kak 2 rekannya? Ada Quinsa sama Karen. Jadi untuk lombanya tadi kira-kira menang nggak nih selama lomba tersebut? Kalau yang di Bukit Asam menang itu menang 2 kali. Iya. Harapan 3 sama juara 3. Kalau bisa tuh diceritain juga tuh kak gimana tuh prosesnya saat mengikuti lomba tersebut. Kan itu berbentuk tim kan, pasti ada yang melatih kekompakannya juga tuh gimana? Jadi sistem awalnya itu kami main lewat handphone, internet, itu menggunakan Kahoot. Jadi ada sekitar 15-20 soal, jadi kami memainkan game itu. Nah, yang masuk ke peringkat 12 terbesar akan lanjut ke babak selanjutnya. Nah, kami di situ alhamdulillah masuk ke 12 besar dan lanjut ke babak berikutnya. Oke, ada juga nggak nih perasaan yang merasa tersaingi ataupun merasa tertantang gitu dengan peserta yang lain? Ada, karena peserta lain itu banyak, dari Muara Enim, dari Tanjung Enim juga banyak, jadi adalah rasa minder-minder sedikit tapi tetap percaya diri. Berinteraksi juga nggak sama yang Iya, jelas itu? sempat. Walaupun bersaing ya setidaknya Iya. jangan sampai nggak mengenal satu sama lain. Iya, Dan betul. juga menambah relasi juga ya kak. Kalau boleh tahu kak Sasanya ini pernah nggak sih mendapatkan medali kak, misal medali emas ataupun perak? Pernah medali perak itu pas lomba senam Fornas di Palembang. Lalu untuk medali emas pernah mengikuti bidang IPS Olimpiade OPSI. Oke, boleh. OSBI. Oh, oke nggak apa-apa ya. Untuk yang medali peraknya tadi itu lomba senam ya? Iya. Untuk senamnya itu kreasi atau udah ditentuin? Senamnya itu udah ditentuin, senam poco-poco ceria, tapi kita bisa ada kreasinya. Oke, jadi dikreasiin lagi Iya. ya. Tadi di mana lombanya kak? Di Palembang. Oh di Palembang, itu tim juga? Tim juga. Oke, bisa nggak nih diceritakan sama temen-temennya juga perjalanannya? Kan kita dari Lahat nih bisa ke Palembang untuk mengikuti lomba tersebut, gimana? Jadi pertama-tama kami tuh diinfoin sama guru PJOK kami. Kalau dibilangin kalau ada lomba di Palembang, di situ benar-benar seneng banget karena baru pertama kali juga bisa lomba ke Palembang kan, di luar Lahat. Lalu itu masih ada waktu latihan sekitar 1 bulan atau berapa minggu gitu. Jadi kami latihan setiap hari, setiap minggu. Lalu kalau untuk perjalanan dari Lahat ke Palembangnya itu kami pakai mobil. Itu yang mengikuti lomba tersebut itu mewakili sekolahnya? Iya, mewakili sekolah. Itu diseleksi dulu untuk milih anggotanya yang untuk lomba di Palembang atau emang kita sendiri yang mengajukan diri? Iya, jadi guru PJOK kami itu membuka pendaftaran untuk anak-anak yang ingin mengikuti lomba senam tersebut. Lalu diseleksi dan dipilih. Jadi Kak Sasa beruntung ya bisa Iya. mengikuti lomba tersebut. Tapi kalau senam yang di Fornas kemarin itu langsung dipilih Kak. Langsung Karena dipilih. pas di Fornas kemarin itu aku masih kelas 6 atau 5 SD. Tapi kalau yang diseleksi itu ada lagi pas aku kelas 7 SMP. Itu lombanya di Jakarta. Oh, kalau di Jakarta itu gimana tuh Kak kira-kira perjalanannya? Kalau di Jakarta itu perjalanannya kami pertama dari Lahat ke Palembang itu pakai mobil. Ya. Terus setelah nyampe di Palembang kami ke bandara untuk naik pesawat ke Jakarta. Gimana tuh kesan-kesannya mengikuti lomba senam tersebut? Sangat gimana ya, seneng banget bisa pertama kali juga ke Jakarta untuk lomba. Lalu sama teman-teman juga punya pengalaman baru. Di Jakarta itu kalian berkenalan juga nggak sama teman-teman yang di situ? Iya. Ini dengar-dengar Kak Sasanya juga mendapatkan medali emas ya di bidang IPS? Iya, betul. Tingkat apa? Tingkat SMP. Oh, tingkat SMP. Iya. Itu tingkat nasional atau internasional? Tingkat nasional. Oke, tingkat nasional. Gimana nih Kak perasaannya setelah mendapatkan medali tersebut?
Pastinya bersyukur banget ya Kak, karena baru kali ini aku ikut Olimpiade online nasional itu dapat medali emas. Boleh nggak nih diceritakan perjalanannya terus kayak motivasi ke teman-temannya juga biar bisa mengikuti lomba-lomba kayak gitu juga. Jadi awalnya aku itu lagi scroll di media sosial, lalu ketemu poster ada pendaftaran untuk mengikuti OSBI, Olimpiade Siswa Berprestasi. Terus aku lihat di bidangnya itu ada bidang IPS, bidang matematika, bidang IPA, dan aku tertarik untuk mencoba di bidang IPS. Nah, karena aku daftarnya itu sebelum 2 hari pelaksanaan Olimpiadenya, jadi aku hanya punya waktu 2 hari untuk belajar. Tapi alhamdulillah aku bisa dapetin medali emas itu. Kenapa nih kakak memilih di bidang IPS? Kenapa nggak di bidang yang lain? Karena aku sangat tertarik di bidang IPS, Kak. Apa tuh bisa tertarik di bidang IPS? Awal aku tertarik di bidang IPS itu pas kelas 8. Karena pas kelas 8 itu aku sempat ikut juga seleksi Olimpiade Sains Nasional dari sekolah. Jadi kan disiapin beberapa bidang. Aku pilih bidang IPS untuk mencoba kan. Terus ternyata kepilihnya itu kepilih Olimpiade Sains Nasional sekaligus kepilih untuk mengikuti perwakilan sekolah lomba Ostarnas di Tangerang, lomba cerdas cermat. IPS itu kan ilmu pengetahuan Iya. sosial tuh kak. Jadi ada nggak nih beberapa hal yang perlu kakak sampaikan ke teman-teman yang sekiranya mereka itu tahu tapi salah gitu, kurang tepat untuk pengetahuan sosialnya, ada nggak? Jadi kalau ilmu pengetahuan sosial itu sangat dekat banget sama kehidupan kita ya Kak. Di ilmu pengetahuan sosial kita bisa tahu sejarah, tahu kehidupan sosial masyarakat juga. Jadi di ilmu pengetahuan sosial kita bisa mengetahui banyak hal. Kalau berbicara tentang sejarah nih kak, ada nggak nih kira-kira yang saat kakak belajar itu yang sebelumnya kakak nggak tahu, setelah kakak menekuni IPS ini kakak jadi tahu tuh? Banyak Kak. Apa aja tuh, boleh Salah satunya salah satu? itu peristiwa lubang buaya. Boleh nggak nih diceritain juga? Jadi peristiwa lubang buaya itu aku sempat penasaran, gimana sih gambarnya, infografisnya itu gimana? Lubang buaya itu orangnya masuk ke sana. Jadi aku lihat di Google gimana infografis dari peristiwa lubang buaya ini. Ternyata memang ada suatu lubang, terus ada beberapa tumpukan orang di bawahnya, Kak. Dan kebetulan ya kalau nggak salah hari apa ya yang memperingati 30 SPKI kemarin, itu tanggal berapa tuh? Itu Kalau kemarin kakak tanggal 30 atau 31 September ya? iya, memperingati hari Iya, tersebut juga ya. Jadi ya kita juga bisa mengenang jasa para pahlawan kita nih. Ada apa nih yang membuat kakak semangat untuk menekuni bidang tersebut? Nah, dari lomba Olimpiade IPS tadi yang bisa meraih medali emas, aku juga punya tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi karena kayak aku tahu kalau aku bisa mendapati medali emas dari bidang IPS itu. Ya, berarti kakak seyakin itu Iya. ya. Persiapannya apa aja nih kak untuk mengikuti lomba kakak tadi? Kalau persiapan lomba tadi itu aku searching di Google apa aja sih soal-soal yang biasanya keluar di Olimpiade online. Itu searchingnya dari browser ataupun Dari browser Google. oh dari Google? Ada bantuan dari AI juga nggak kira-kira? Enggak. Oh enggak ya. Jadi dari Google-nya itu emang ada beberapa kisi-kisi Iya. yang keluar. Ada nggak nih sosok yang paling banyak memberikan dukungan sejak awal perjalanan kakak? Orang tua. Orang tua, kenapa tuh kak? Karena pasti di setiap perjalanan aku pasti ada dari doa orang tua, support orang tua. Terus orang tua aku juga sering bilang dan selalu bilang kalau kita itu jangan takut untuk mencoba. Menang kalah belakangan, yang penting kita mencoba dulu. Oke, benar tuh apa yang dikatakan oleh orang tuanya Kak Sasa. Yang penting itu kita mencoba dulu ya Iya, Kak. cari pengalaman. Walaupun menang ya alhamdulillah, kalau enggak ya juga nggak apa-apa, setidaknya kita udah mencoba. Iya. Ada nggak nih pesan dari orang tuanya saat kakak mengikuti lomba tersebut yang sekiranya bisa membuat kakak semangat? Menurut aku kata-kata yang tadi sih Kak. Oh, kata-kata Yang penting yang kita tadi. mencoba dulu, menang kalah itu belakangan. Tadi kan sosok yang selalu mendukung itu orang tua nih Kak. Kalau sekarang ada nggak nih sosok yang menginspirasi kakak saat ingin berprestasi di bidang akademik maupun non akademik? Artis ya Kak. Iya, boleh idola. Kalau aku sih Fania Winola yang membuat inspirasi. Kenapa tuh dengan Fania Wilon?
Karena dia itu salah satu murid berprestasi juga, Kak. Sempat ikut itu apa namanya, event ruang guru. Oh, yang apa? COC ya, Pak? Iya. Oke. Dan juga sosok tersebut juga mungkin sering dikenal ya oleh para Iya, remaja betul. saat ini. Iya. Teman-teman bisa juga nih beliau ataupun sosok Fania itu bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah seperti Kak Sasa. Selain dia ada lagi nggak Kak yang menginspirasi? Dia aja kayaknya, Kak. Kenapa tuh Kakak bisa tiba-tiba menyukai beliau? Karena beliau juga cukup terkenal di media sosial kita ya, Kak. Iya. Jadi sering lewat di, misal kita lagi lihat TikTok itu dia muncul di FYP. Terus aku penasaran dia ini siapa sih. Terus aku ikutin Instagramnya, YouTube-nya, TikTok-nya juga. Ternyata dia cukup menginspirasi. Juga dengar-dengar dia masih muda juga Iya. ya, masih lah apa ya, menginspirasi lah untuk kalangan Gen Z sekarang. Selanjutnya nih, kan tadi Kakak itu banyak mengikuti event-event seperti lomba-lomba ya. Gimana nih cara Kakak mengatur waktu antara belajar sehari-hari di rumah maupun di sekolah? Kalau menurut aku kuncinya itu konsisten ya, Kak. Terus kita pakai metode prioritas. Jadi metode prioritas itu kita bisa memilah yang mana pekerjaan yang harus dilakukan duluan dan yang mana pekerjaan yang bisa dikerjakan nanti. Prioritasnya Kak Sasa apa nih? Belajar. Belajar. Karena sekarang juga lagi ulangan tengah semester, udah mau ujian juga untuk lanjut ke jenjang yang berikutnya. Dari 24 jam nih Kak, mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi nih, gimana tuh Kakak mengatur waktunya? Jadi pertama bangun tidur, persiapan untuk sekolah. Lalu karena sekarang itu lagi ulangan tengah semester, jadi setiap hari itu ada les, Kak. Oh, ada les. Untuk ngebahas ulangan tersebut. Jadi pulang sekolah itu ada waktu senggang sedikit untuk istirahat sebentar. Habis istirahat lanjut les, habis itu belajar lagi sampai selesai. Itu Kakak belajarnya pakai teknik apa tuh? Menghafal. Oh, menghafal ya, tetap Iya. menghafal. Dari dulu menghafal terus. Enggak pernah coba enggak teknik-teknik yang lain? Nggak pernah sih, Kak. Tapi biasa yang aku lakuin itu pertama ngeringkas dulu materi-materi semuanya yang harus dihafalin, biar lebih mudah kita untuk ngehafalinnya juga. Terus baru kita hafalin. Oke, jadi ya kita ringkas dulu baru kita hafalin dengan bahasa kita sendiri. Ya berarti ingatan Kak Sasa ini cukup kuat ya. Makanya dia memilih untuk tekniknya itu menghafal. Menurut Kak Sasa nih, seberapa penting sih Kak peran disiplin dan konsistensi dalam belajar menurut Kakak? Penting banget ya, Kak. Karena menurut aku kita itu lebih baik belajar sedikit-sedikit tetapi tetap konsisten daripada kita belajar langsung banyak tetapi kita tidak konsisten. Yang penting ada hasilnya. Iya. Ada lagi Kak kira-kira? Cukup. Oh, cukup ya. Menurut Kakak nih gimana nih untuk teman-teman yang ada di rumah biar bisa menghadapi rasa malasnya dan jenuh belajarnya? Kira-kira ada nggak solusi untuk itu? Kalau dari aku dulu ya, Kak. Iya, pastinya setiap orang sering ngerasa jenuh belajar contohnya. Kalau aku untuk ngatasinnya itu istirahat sejenak, lalu sesudah istirahat kalau memang sudah cukup lanjut lagi. Tapi kalau memang itu belum cukup, bisa diatasi dengan belajar dengan teman di suatu tempat, itu cukup mengatasi sih, Kak. Oke, jangan yang terlalu fokus belajar ya, kita juga perlu ya sedikit break untuk istirahat. Kalau Kakak biasanya istirahat ngapain aja? Main HP. Oh, main HP, scroll TikTok ya. Iya, sama nonton film. Nonton film. Netflixan gitu, drakor. Drakor nih. Sekarang lagi nonton drakor apa nih, Kak? Kalau sekarang udah jarang sih, Kak, nonton drakor. Dulu sering nonton drakor. Sekarang lebih fokus ke ujian ya, karena udah kelas 9 juga. Tadi kan setelah Kakak mengikuti event-event tersebut, ada nggak nih dukungan dari guru ataupun sekolah dalam proses belajar sampai mengikuti lomba itu? Pastinya tentu ada, Kak. Jadi aku ambil satu contoh ya. Saat lomba cerdas cermat Ostarnas di Tangerang. Jadi Ostarnas itu kesingkatan dari Olimpiade Sains Tarakanita Siswa Nasional. Jadi aku di situ
bersama 2 rekan aku lainnya yaitu Karen dan Quinsa. Nah, perjalanan kami untuk mengikuti lomba itu, kami setiap hari Sabtu, Minggu, sama hari-hari yang cukup senggang waktunya, kami mendapat bimbingan dari guru-guru kami di sekolah, Kak. Jadi setiap Sabtu Minggu itu kami datang ke sekolah, lalu mendapat bimbingan dari guru IPS, dari guru IPA, dari guru matematika juga. Jadi kan itu untuk lombanya itu kan bertim tuh. Iya, Itu di antara kakak bertiga pernah nggak nih berselisih pendapat? pernah, pastinya sering ya, Kak. Oke. Jadi kami itu biasanya dikasih soal, Mm-mm. terus kami disuruh jawab sendiri-sendiri. Terus kadang ada soal matematika yang kok jawaban aku sama dia beda ya. Terus kami minta solusi sama guru. Oke. Tapi nggak sampai berantem ya, Kak? Iya, nggak sampai. Ya berarti ya selain di tempat kalian les atau latihan itu kalian juga bisa juga kalian terapkan saat lomba kan nanti. Iya. Ya nggak mungkin ya saat lomba kalian tiba-tiba berantem. Iya, nggak mungkin. Nggak lucu juga itu. Kak Sasa, ada nggak nih teman-teman yang ikut mendukung dan juga bahkan jadi sparring untuk belajar? Kan tadi udah ada orang tua, guru les, sekarang ada nggak teman-teman yang mendukung juga? Pasti teman-teman itu kasih support dan mendukung terus ya, Kak. Mm-mm. Terus kalau untuk sparring itu, kalau pas aku mau lomba itu jarang untuk sparring sama temen. Tapi kalau lagi di kelas, kalau misal lagi mau ada latihan soal, mau ada diskusi kelompok, itu biasanya kami sparring belajar. Bisa nggak nih kakak ceritakan gimana nih persiapan kakak sebelum mengikuti OS? Apa tadi kak yang OS? Ostarnas, Bukan, OS OSBI, BI ya, OSBI. OSBI. Jadi pertama-tama itu di hari yang pertama aku belajar lewat searching di Google, Kak. Mm-mm. Jadi aku ringkas suatu stimulus, terus aku belajar untuk menganalisa stimulus itu karena aku mungkin nebaknya soal-soal di IPS itu pasti banyak banget stimulusnya, terus kita harus menganalisa soal tersebut. Nah, di hari pertama aku belajar itu, terus di hari kedua aku mulai belajar lewat searching Google juga, tapi aku menghafalnya lewat HP. Menghafalnya lewat HP. Iya. Kakak nggak nulis kayak di buku gitu dicatat? Yang nulis di hari pertama tadi, Kak. Oh, di hari yang pertama, stimulus sama menganalisa tadi. Ada lagi nggak kira-kira kak? Sudah itu aja. Oh, Karena sudah ya. waktu belajar cuma 2 hari. Cuma 2 hari, Iya, daftarnya juga. Besoknya langsung lomba. Selama mengikuti lomba itu nervous nggak kakaknya nih? Cukup nervous sih, Kak. Nervous. Karena waktunya itu cuma 1 jam. Dari jam 1 sampai jam 2. Sedangkan stimulus yang diberikan itu panjang-panjang banget. Jadi kita harus menganalisanya dengan baik. Gimana tuh cara kakak menghadapi nervous tersebut? Menurut aku kita harus tenang ya. Terus prosesnya lancar-lancar aja, bacanya pelan-pelan. Gitu sih, Kak. Oh, yang penting ya kita tuh tenang aja ya, Kak. Iya. Nih, ada nggak nih tantangan terbesar kakak dalam mengikuti lomba tadi? Waktu, Kak. Waktu? Iya. Kenapa tuh? Dari jam 1 sampai jam 2 karena itu tadi stimulusnya panjang-panjang. Jadi mungkin kalau untuk waktu 1 jam itu kurang cukup. Jadi aku kemarin agak ngebut gitu. Itu gimana tuh cara kakak bisa ngebut terus tetap santai tuh? Kan itu tuh ada 20 soal kalau nggak salah. Jadi pas di pertengahan itu udah jam setengah 2, aku masih di soal nomor 15 sampai 15, 16, 17. Nah, di nomor 17 sampai 20 itu aku bacanya benar-benar ngebut banget. Jadi aku nganalisanya nggak sebaik yang di nomor 1 sampai 15 tadi. Jadi agak ngebut ya, agak Iya. buru-buru. Untuk next ke depannya kalau kakak mengikuti lomba tersebut kira-kira apa aja nih yang perlu kakak perbaiki atau perlu kakak revisi dari lomba-lomba yang pernah kakak ikuti? Menurut aku kayak yang tadi itu di soal awal-awal itu jangan terlalu lama banget untuk membacanya, Kak. Karena aku menghabiskan waktu cuman untuk membacanya dong. Ada lagi nggak kira-kira yang perlu kakak revisi lagi setelah Udah itu? itu aja, Kak. Udah ya, jadi lebih fokus ke membacanya dikurangi lagi untuk Iya. waktunya. Gimana nih suasana hati kakak saat menunggu hasil pengumuman lomba tersebut? Kan kita belum tahu nih kakaknya Iya. menang atau enggak. Deg-degan banget, Kak. Karena tadi aku sempat buru-buru di soal terakhir itu aku kurang percaya diri, takutnya salah semua gitu kan. Tapi pas di hari pengumuman
ternyata aku masuk di 12 besar medali emas. Itu berarti 12 besar diadakan lomba lagi nggak setelahnya? Enggak. Oh enggak. Iya. Gimana nih perasaannya Kak Sasa pas muncul kalau Kak Sasa itu berhasil untuk mendapatkan medali emas? Pastinya bersyukur banget ya Kak, tapi awal-awal aku kira aku nggak dapat medali emas karena di situ aku di top 9. Jadi di awal-awal belum ada namaku, masih ada nama orang lain, tapi setelah aku scroll ke bawah ternyata ada. Gimana tuh perasaannya? Langsung kaget banget gitu. Reaksi kakak pas pertama kali lihat itu gimana? Kayak pertama aku sempet ke-skip Kak namaku. Gak ada sampai top 12, tapi pas aku lihat lagi ternyata ada di top 9 karena deg-degan tadi kan mau nge-scrollnya itu. Orang yang pertama kali kakak kasih tahu kalau kakak itu mendapatkan medali emas siapa? Bunda. Oh bunda, gimana tuh reaksi bundanya? Kaget juga Kak. Kaget juga, nggak nyangka aja ya ternyata usaha yang udah Sasa lakuin itu akhirnya berhasil juga dan juga nggak sia-sia. Setelah itu kakak Sasa langsung ngumumin nggak ke teman-temannya ataupun ke guru lesnya gitu? Aku sempat screenshot itu, terus aku masukin di story Instagram. Berarti banyak nih teman-teman yang ngasih selamat ataupun support ya kepada Kak Sasa. Kak Sasa kira-kira ada nggak nih lomba yang sedang kakak ikutin sekarang ataupun untuk kedepannya rencana? Untuk sekarang belum ada sih Kak. Bang, menurut kakak ada nggak nih 3 kunci utama untuk sukses dalam berprestasi, apalagi teman-teman Palkomstar yang ada di rumah tahu nih kalau Kak Sasa ini masih menduduki kelas 9 SMP. Yang pertama itu disiplin ya Kak. Iya, Kita harus menjalani hari kita dengan disiplin. Salah satu contoh penerapannya kita masuk sekolah tidak terlambat, itu salah satu contoh disiplin. Lalu yang kedua itu konsisten dalam belajar Kak. Konsisten ya dalam memprioritaskan kegiatan, yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yang mana yang bisa dikerjakan nanti. Lalu yang ketiga kuncinya apa ya Kak? Jangan pantang menyerah. Jangan menyerah ya sebelum Pantang mencoba. menyerah, ya pantang menyerah maksudnya. Setidaknya kita harus mencoba dulu ya teman-teman, bisa nih dijadiin Kak Sasa sebagai role modelnya gitu. Siapa tahu ada yang menginspirasi juga dari apa yang udah dilakukan Kak Sasa. Ada nggak nih pesan yang ingin Kak Sasa sampaikan untuk teman-teman agar tetap semangat nih dalam belajar dan juga berani bermimpi? Untuk teman-teman semuanya, jangan lelah untuk belajar, karena setiap hal kecil yang kita lakukan dari sekarang akan menjadi hal dan mimpi yang besar kita di masa depan nanti. Ada lagi nggak? Cukup. Ada nggak nih ucapan terima kasih untuk orang tua, guru lesnya? Untuk guru-guru les aku sama guru-guru di sekolah juga yang sudah membimbing, juga pastinya orang tua, terima kasih sudah selalu support dan mendukung aku sampai aku di kelas 9 SMP ini. Semoga untuk seterusnya kalian tetap ngedukung dan support. Setelah prestasi yang udah kakak raih nih, kakak masih minat untuk mengikuti lomba-lomba lagi? Masih. Oke. Ada nggak nih cita-cita ataupun target kakak untuk kedepannya? Kalau target aku setelah lulus SMA ingin masuk ke perguruan tinggi di sekolah kedinasan Kak, contohnya STAN. Kenapa tuh? Karena kata bunda bagus kalau di sana. Bagus, mungkin peluangnya juga besar ya untuk dunia kerja. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Cukup. Ada nggak pesan lagi yang pengen kakak sampaikan biar menginspirasi teman-teman yang ada di rumah? Pokoknya semuanya jangan menyerah. Oke, jangan menyerah ya. Teman-teman, mungkin untuk podcast kali ini ya cukup sampai di sini dulu ya. Saya Merlinda Ramadhani sebagai host dan juga Kak Sasa sebagai narasumber kita hari ini pamit undur diri. Ingat ya teman-teman di rumah, apa kata Kak Sasa tadi? Jangan pantang menyerah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.